Mulai detik ini, mulai jam ini kalian stop bayar pinjol legal ya. Entah itu Aku Laku, Kredipo, Kredit Pintar, dan lain-lain. Intinya pinjol legal, kalian gak bayar saja, kalian gak usah bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share buat kalian yang gak bayar atau gak bayar di pinjol legal ya. Entah di Aku Laku, Kredipo, Kredit Pintar, ShopeePay, Tunaiku, dan lain-lain. Atau pinjol yang sudah berizin dari pihak OJK. Nah, buat kalian yang gak bayar di pinjol legal, saya sarankan untuk simak baik-baik video ini ya. Nah, buat kalian yang gak bayar atau gak bayar di pinjol legal, mulai hari ini kalian stop bayar pinjaman kalian ya. Kalian gak usah bayar, kalian gak bayar saja. Itu jika kalian tidak punya uang atau ekonomi kalian sedang turun drastis. Jadi di sini saya akan bahas tuntas ya tentang stop bayar pinjol atau kalian jangan bayar lagi pinjaman kalian. Apalagi kalian sampai gatulob ya, yaitu gaya lubang tutup lubang pinjol. Nah, itu sudah sangatlah jauh ya jika kalian sudah melakukan gatulob. Nah, apa sih akibat fatal dari gatulob pinjol ini? Dan apakah bisa kita tidak membayar pinjaman kita di pinjol legal seperti ada Aku Laku, Kredipo, Kredit Pintar, dan lain-lain? Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk yang pertama di sini saya akan bahas tentang gatulob dulu ya, yaitu gaya lubang tutup lubang pinjol. Nah, kalian nggak usah gatulob ya jika kalian tidak bisa membayar pinjaman kalian di pinjol sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya kalian punya pinjaman di Kredipo. Nah, kalian mau membayarnya tapi kalian meminjam dulu di pinjol Aku Laku. Nah, kalian jangan seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu akibatnya fatal sekali ya. Kalian melakukan kesalahan yang sangat fatal. Karena itu bukan memperkecil hutang kalian, tapi itu memperbanyak hutang kalian ya dengan memperbanyak cabang pinjaman kalian. Seperti contohnya kalian meminjam di Kredipo 2 juta dan kalian meminjam lagi di Aku Laku 3 juta ya. Nah, tujuannya di Aku Laku ini untuk melunasi pinjaman di Kredipo. Dan alhasil hutang kalian yang tadinya 2 juta sekarang menjadi 3 juta. Nah, itu sudah jelas ya jika kalian gatulob itu sama saja memperluas hutang kalian. Atau sama saja memperbanyak pinjaman kalian di pinjol-pinjol legal lainnya. Jadi mulai sekarang jika kalian tidak bisa membayarnya atau ekonomi kalian sedang turun drastis, kalian gak bayar saja. Kalian gak usah bayar ya. Nah, kalian juga gak usah takut ya meskipun pinjol tersebut pinjol legal atau pinjol tersebut memiliki DC lapangan. Kalian gak usah takut ya. Di sini saya akan bahas tuntas semuanya ya. Intinya kalau kalian simak baik-baik video ini, kalian bisa galbay dengan tenang atau kalian bisa galbay dengan nyaman. Jadi usahakan untuk jangan skip video ini karena saya akan bongkar semuanya tentang dunia perpinjolan atau pengetahuan galbay dengan nyaman ya. Jadi kalian harus tahu. Di sini saya akan bahas tuntas. Nah, jadi mulai sekarang kalian stop bayar pinjol ya jika kalian tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Kalian gak usah memaksakan, kalian gak usah sampai meminjam atau gatulob gaya lubang tutup lubang pinjol. Nah bang, tapi saya takut didatangi DC Kredipo. Nah, kata si nasabah tersebut ya, yang meminjam lagi di pinjaman Aku Laku yaitu gatulob gaya lubang tutup lubang pinjol. Nah, itu sudah salah ya. Kenapa kalian takut didatangi DC Kredipo? Nah, yang harus kalian ketahui ya yaitu tentang DC lapangan Kredipo ini atau tentang DC lapangan pinjol legal. Sebenarnya tujuan DC lapangan datang ke rumah kalian itu hanya ingin memastikan saja ya apakah nasabahnya berniat untuk bayar atau berniat untuk kabur. Tidak ada ya DC lapangan pinjol legal datang ke rumah kalian memaksa kalian untuk membayar atau mengancam kalian akan menyita barang-barang kalian jika kalian tidak membayarnya. Nah, itu pemikiran kalian yang salah ya. Tidak ada yang seperti itu. Mereka datang ke rumah kalian itu tujuannya hanya ingin memastikan saja ya. Dan mereka juga tidak akan marah-marah karena mereka ada kode etiknya dari pihak OJK. Jadi buat kalian yang berpikir DC lapangan seperti itu, kalian buang jauh-jauh pemikiran seperti itu ya. Nah, tapi misalnya gini ya, bang, saya sering melihat di video-video TikTok ya, ada DC Kredipo marah-marah kepada nasabahnya, bentak-bentak bahkan mengacam-ngacam akan dibawa kantor polisi. Nah, itu kalian jangan tertipu ya, itu settingan. Maksudnya settingan seperti apa? Nah, video tersebut itu buatan DC Kredipo sendiri. Maksudnya yang jadi nasabah dalam video tersebut yaitu DC Kredipo sendiri ya. Nah, mereka ini sengaja ya membuat video seperti itu. Seperti DC Kredipo marah-marah, membentak-bentak atau memaksa untuk membayar ya. Nah, kalian gak usah percaya, itu ulah DC Kredipo sendiri. Nah, tujuannya untuk apa DC Kredipo membuat video seperti itu? Nah, tujuannya buat kalian yang galbay atau kebay, contohnya di pinjol Kredipo. Kalian melihat video tersebut, pasti kalian bakal ketakutan ya atau kalian akan panik. Karena kalian berpikir DC Kredipo seperti itu. Jadi tujuan sebenarnya DC Kredipo ini membuat video seperti itu untuk menjatuhkan mental kalian.
Jadi kalian jangan sampai tertipu ya, karena kalau nasabah sudah jatuh mental maka otomatis nasabah tersebut bakal berusaha mati-matian untuk mendapatkan uang ya. Entah itu menjual barang berharga atau meminjam uang ke teman atau keluarga. Nah jadi itu tujuan DC Pinjol Legal membuat video seperti itu. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak usah panik. Nah dan yang terakhir misalnya kalian takut dipenjara jika kalian tidak membayar pinjaman kalian ya. Nah kalian lagi-lagi salah jika kalian berpikir seperti itu. Kenapa saya bilang salah lagi? Perlu diingat tidak ada pasal utang piutang kalian bisa dipenjara ya. Meskipun utang kalian belasan juta bahkan puluhan juta ya. Nah kenapa saya bisa yakin seperti itu atau saya berani jamin? Karena ada pasalnya ya, yaitu pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 26. Nah di mana pasal tersebut tentang hak asasi manusia, di mana di pasal tersebut menjelaskan ya, bagi setiap orang yang tidak bisa membayar utang piutang atau mereka tidak bisa membayar pinjaman mereka tidak bisa dipenjara ya. Nah itu pasalnya. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak usah panik kalau kalian diancam oleh DC Pinjol, misalnya kalian akan dibawa penjara jika kalian tidak membayarnya. Nah itu bohong, itu hoak ya. Tapi kalau kalian tahu tentang ini, kalian tidak akan panik, kalian tidak akan takut ya. Justru kalian akan tenang-tenang saja meskipun kalian diancam oleh DC Pinjol Legal. Jadi itu yang harus kalian ketahui ya buat kalian yang galbay atau gak di pinjol legal. Kalian gak usah memaksakan jika kalian tidak punya uang atau ekonomi kalian sedang turun drastis. Kalian galbay saja jika kalian tidak punya uang, kalian nggak usah bayar. Nah dan untuk yang terakhir yang harus kalian ketahui ya, yaitu resiko terberat galbay atau galbay di pinjol legal. Nah ini entah di Akulaku, di Kredipo, di Tunaiku dan lain-lain, intinya pinjol legal ya. Resiko terberatnya yaitu kalian masuk BI checking atau SLIK OJK. Tidak ada resiko terberat kalian masuk pidana atau kalian bisa dibawa ke jalur hukum. Nah itu salah ya, resiko terberat yaitu masuk BI checking atau SLIK OJK. Jadi itu resiko terberatnya. Nah tapi misalnya kalian berpikir ya bahwa jika kita galbay atau galbay di pinjol legal itu bisa dipenjara. Kalian pikir pakai logika ya, jika bisa dipenjara maka ruangan penjara atau sel penjara penuh oleh nasabah yang galbay atau galbay di pinjol legal. Tapi saat ini tidak ada satupun ya nasabah yang dipenjara gara-gara galbay atau galbay di pinjol legal. Kalian harus tahu itu ya, kalian harus pakai logika kalian ya buat kalian yang takut saja galbay atau galbay di pinjol legal. Jadi itulah yang harus kalian ketahui ya. Mulai sekarang kalian stop bayar pinjaman kalian, kalian stop bayar pinjol legal. Intinya kalian gak usah bayar, kalian gak usah memaksakan jika kalian tidak punya uang. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang galbay atau galbay di pinjol legal. Nah, di sini juga saya mau ngajak kalian ya, buat kalian yang galbay atau galbay di pinjol legal yang mau bergabung ke grup Gondes Shopee ya, yaitu grup WA Gondes Shopee. Nah di grup tersebut kalian bisa bertukar pengalaman satu sama lain tentang galbay ya, atau kalian bisa sharing satu sama lain, atau kalian bisa bertanya apa yang kalian tidak tahu tentang galbay kalian. Jadi di grup Gondes Shopee ini kalian bisa bertanya tentang apa yang kalian tidak tahu ya, tentang menanyakan DC atau lain-lain. Nah di grup Gondes Shopee juga sudah banyak ya nasabah yang galbay atau galbay di pinjol legal ini. Tapi sekarang mereka bisa galbay dengan tenang atau mereka bisa galbay dengan nyaman karena mereka sudah tidak takut lagi ya atau sudah terbiasa. Oke, untuk link grupnya saya sudah siapkan di deskripsi video ini ya. Kalian bisa langsung klik saja. Oke, saya Gondes Shopee pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.